Siapa sangka, pemain-pemain yang dulu berkarir di Eropa, kini justru berbondong-bondong memilih pulang ke Liga Indonesia. Rafael Struijk, Jordi Amat, Tom Haye, Eliano Reijnders, hingga Ivar Jenner. Nama-nama yang sebelumnya identik dengan atmosfer kompetisi Eropa, sekarang meramaikan BRI Super League. Ini bukan sekadar transfer biasa, ini fenomena besar. Apakah ini tanda Liga Indonesia benar-benar naik kelas? Atau justru strategi besar demi memperkuat timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi? Yang jelas, kehadiran para pemain diaspora ini bukan cuma mengubah peta persaingan klub, tapi juga bisa membawa dampak besar untuk masa depan sepak bola nasional. Fenomena diaspora timnas Indonesia berbondong-bondong ke BRI Super League. Pengamat, bikin Liga Indonesia alami kemajuan. Kejutan demi kejutan terjadi di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. BRI Super League semakin meriah dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi Indonesia. Pada awal musim ini atau menjelang bergulirnya BRI Super League 2025-2026, Dewa United menggait Rafael Struijk, kemudian Persija Jakarta merekrut Jordi Amat. Gebrakan disusul Bali United, dengan mengamankan tanda tangan striker diaspora muda Jens Raven. Juara bertahan Persib Bandung tidak mau kalah, Eliano Reijnders dan Tom Haye. Fenomena itu berlanjut dengan gerakan Persija pada bursa transfer paruh musim, dengan menggait Shain Patinama. Penggawa timnas Indonesia itu digaet dari Buriram United. Macan Kemayoran juga mendatangkan Mauro Zijlstra. Pemain timnas Indonesia itu secara resmi diumumkan sebagai pemain anyar Macan Kemayoran pada Rabu, 4 Februari 2026. Mauro Zijlstra baru berusia 21 tahun dan punya pengalaman di tim muda Volendam, hingga promosi ke tim utama untuk tampil di Eredivisie. Sementara itu, Dewa United Banten mendatangkan gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, hingga akhir musim BRI Super League 2025-26. Pemain berusia 22 tahun itu bergabung dari klub Belanda, FC Utrecht. Dapat apresiasi. Fenomena para pemain naturalisasi timnas Indonesia pulang kampung ini mengundang perhatian banyak pihak. Pengamat sepak bola nasional asal Solo, Aris Budi Sulistyo menyebut bahwa kedatangan mereka menandakan kualitas kompetisi Indonesia semakin meningkat. Kita harus apresiasi dengan banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang sekarang bermain di Liga Indonesia. Kompetisi ini dari tahun ke tahun mengalami kemajuan, termasuk teknologi VAR yang sudah diterapkan, ujarnya kepada bola.com, Selasa, 27 Januari 2026. Mantan pemain klub Arseto Solo, Arema Malang, dan Persik Kediri itu menambahkan, semakin banyaknya pemain naturalisasi berkualitas dari Eropa, memudahkan pemain lokal Indonesia menyerap ilmu dan pengalaman. Efek untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia juga memperoleh hal positif, yaitu adanya pemain-pemain mereka yang banyak bermain di kompetisi domestik, memudahkan pelatih John Hertman memantau langsung kiprah para pemain. Ia menyebut chemistry pemain timnas Indonesia akan semakin kuat. Semoga dengan bergabungnya pemain-pemain ini, semakin memudahkan melihat penampilannya untuk kepentingan timnas Indonesia. Karena selama ini tahunnya mereka berada di luar Indonesia, ucap pria yang mengantar Persik promosi ke ISL pada tahun 2013. Namun demikian, wajib diperhatikan adalah kesadaran dari pemain lokal untuk bisa mengambil ilmu dari mereka. Pengalaman dan kemampuan mereka ini bisa dipelajari pemain-pemain lokal kita, tandasnya. Fenomena pemain diaspora yang kembali ke BRI Super League ini jelas bukan cerita biasa. Ini bisa jadi awal kebangkitan Liga Indonesia, sekaligus fondasi baru untuk timnas Garuda yang lebih solid dan berkelas. Menurut kalian, apakah kehadiran para pemain naturalisasi ini benar-benar akan membawa Liga Indonesia naik level? Atau justru tekanan untuk pemain lokal akan semakin besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau kamu bangga melihat perkembangan Liga Indonesia. Subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola nasional. Serta bagikan video ini ke teman-teman pecinta Garuda, agar semakin banyak yang tahu perkembangan terbaru ini.
Karena dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus menghadirkan berita dan analisis terbaik seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap dukung Garuda.